Komal Bang Zuma nggak pernah sepi kok, alhamdulillah. Lombok Bang, Yesus, siap Bang. Di Komal Bang Zuma kita banyak mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Sadli beli baju baru dulu. Aduh, abang tahu kan jawabannya apa? Padahal semalam udah dikode-kode kan. Ya sabar aja lah. Bang Zuma mana bang? Ada, makanya di tap-tap dulu teman-teman, biar aku naikkan Bang Zuma minimal 30k. Jakarta hadir, siap bang. Malam banget Sadli. Iya bang, malam sekali nih. Semoga masih ada oten yang tersisa. Sadli udah dapat THR. Aduh, itu lagi. Udah, nggak usah nanya itu lagi. Sakit. Dumai Riau hadir. Halo Dumai, Bang Emi Ali. Dulu aku tinggal di Dumai loh, di Jalan Sukajadi. Semoga Bang Zuma tetap semangat. Semoga Bang Zuma kasih aku THR. Amin. Pengen jadi insan di mantu. Why? Udah pegel tap-tap tinggal THR. Bener. Udah pegel live sampai subuh tinggal THR. Yaudah, udah 30k ya teman-teman. Aku panggilkan dulu Bang Zuma. Semoga sebelum Bang Zuma naik, dia mendengarkan apa curahan hatiku. Tunggu ya. Oh, ada. Oh, ada. Oh, ada. Alhamdulillah sehat seperti biasa, Masya Allah. Betul bang. Ya, Insya Allah sehat. Adakah tanda-tandanya bang? Yang akan ditransfer kah atau yang akan diturunkan kah? Bang? Oh bang. Tunggu. Aku lagi balas WA-nya Pak Jokowi, tunggu ya. Oh siap bang. Itu kan guys. Kasih pantun Sadli untuk Bang Zuma. Gimana mau kasih pantun? Aku nggak semangat. Gelap. Ya teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan request saja, langsung aku naikkan. Tapi untuk yang Kristen ya. Os, kenapa nggak bagi-bagi THR? Aduh. Bentar lagi turun THR kok. Semangat bang. Amin. Hilalnya masih jauh ya Sat. Tahu aja. Hai, Bang Zuma langsung mute guys. Udah lah, nggak usah dibahas lagi. Langsung aja diskusi. Lagi bikin persatuan, biarkan aja. Amus naiklah Amus. Os, THR parfum aja, boleh. Tunggu ya guys, Bang Zuma ada telepon dari Pak Jokowi.
Sambil nunggu Bang Juma teleponan sama Pak Jokowi, teman-teman yang Kristen silakan naik. Oh, sudah dapat THR belum? Tadi udah dijawab. Oten yang pintar naik lah, ya. Oten yang pintar naik lah. Temanya kita bikin malam ini apa, guys? Tema yang bagus. Semoga Allah memudahkan segalanya. Amin. Semoga kalian juga diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang melimpah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Leviathan. Ayo, Oten. Perpuluhan persen THR. Temanya THR semakin dekat. Aduh. Paulus mau syahadat. Boleh juga. Katalogi. Bang Amus, mending Anda naik aja, Bang. Tanyakan sama Bang Yumas, kalian diskusi daripada Bang Amus komen-komen di bawah kan. Aku nggak bisa jamba karena akunnya private. Tuan logika kenapa biarkan saja. Jangan dibahas di sini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hostnya orang Medan ya? Yoi. Temanya mana? Salon. Bang, mana lu? Naik aja, Bang. Aku jambak ya, Bang. Kita ngobrol santai aja. Iya, nggak usah bahas lagi, Bang. Yoi, kita jangan bahas-bahas lagi. Silakan. Temanya apa nih, Bang? Temanya terkait masih yang tadi aja, Apa itu? terkait dengan tanda Yunus. Kita bacakan ayatnya dulu ya terkait ini ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بشير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menekankan kemudian kepada kita untuk memahami dengan kaidah yang jelas. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang-orang yang kemudian memberi ruang kepada dirinya untuk berkata, Innallaha, sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi,
huwal masihu ibnu Maryam, adalah manusia bernama Al-Masih, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israel, padahal sesungguhnya Al-Masih adalah anak manusia yang dilahirkan dengan cara ajaib oleh Allah. Itu berkata dengan sangat jelas, ya bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan surga baginya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh kata Allah, telah kafirlah orang-orang yang berkata, innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah adalah satu pribadi dari tiga pribadi yang adalah satu hakikat. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaquluna, jika mereka kemudian kata Allah tak berhenti dari apa yang mereka katakan, ayamasannal ladzina kafaru minhum azabun alim, pasti orang-orang kafir di antara mereka, orang-orang kafir yang ada di antara mereka seluruhnya akan ditimpa azab yang pedih. Ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Allah bertanya kemudian, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Mengapa mereka tidak memohon ampunan kepadanya? Padahal Allah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah kemudian melanjutkan, mal masihu banu Maryam illa rasul. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, hanya seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum pun sudah berlalu beberapa utusan sebelum beliau. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kana yakulani ta'am, keduanya bisa memakan makanan. Unzur, perhatikanlah kata Allah, kaifa nubayyinu lahumul ayah. Perhatikan kata Allah, bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami kepada mereka para ahli kitab. Summa unzur anna yufakun, summanzur anna yufakun, kemudian perhatikanlah, lihatlah bagaimana mereka berpaling oleh karena nafsu mereka, oleh karena keinginan mereka. Ini kaidah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah kemudian diperintahkan, kul, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, ata'buduna min dunillah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, ma la yamliku lakum darran wala naf'an, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Wallahu huwas samiul alim, dan Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi saya kira pesan terakhir daripada kalimat-kalimat tauhid yang disampaikan oleh Allah kepada para ahli kitab, dia serukan, ya kul ya ahlal kitab, katakan kepada mereka ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan lebay
Jangan kau berlebih-lebihan di dalam agamamu. Ya, la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Dengan cara yang tidak benar dengan agama itu, dengan agamamu itu sendiri, kata Allah. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti keinginan ahwa'a qaumin, keinginan orang-orang yang tersesat dahulu, orang-orang tersesat dahulu, kata Allah. Qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Ini kata Allah. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu. Jangan. Dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Ini pesan kemudian yang disampaikan oleh Allah. Nah, untuk itulah para sahabat-sahabat sekalian, maka dari kemarin kita sudah membahas tentang kaidah yang sangat jelas dan gamblang di dalam kaidah Islam Al-Quranul Karim, dan juga cakupan yang muncul kemudian di tengah-tengah kita adanya Bible, sebuah kitab yang membawa narasi kalimat Allah atau Allah, tetapi di dalamnya penuh hujatan dan juga hinaan terhadap Allah itu sendiri. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini yang perlu kita pahamkan kepada saudara-saudara kita, bahwa penyembahan terhadap orang yang dikatakan disalib bangkit pada hari ketiga itu justru adalah satu tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada angkatan jahat. Di dalam Mazmur 12, di situ sangat jelas, Matius 12 sangat jelas dikatakan bahwa angkatan jahat dan orang yang tidak setia ini minta tanda kepada Yesus. Kata Yesus, tak ada tanda satupun yang diberikan kepada kalian kecuali tanda Yunus mati, disalib, bangkit pada hari ketiga. Jadi siapa hari ini yang mengimani tanda Yunus? Mereka adalah angkatan jahat. Demikian sebagai pengantar. Oke bang, terima kasih atas pemaparannya. Ya teman-teman, aku mau nanya, ini dari tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Yesus. ini Lord Nafiri setuju nggak teman-teman kita naikin? Nggak usah dulu. Iya, banyak nggak setuju kalau Nafiri ini. Jadi Nafiri standby aja dulu ya. Ini kita udah kedatangan Bang 72 Bidadari. Selamat malam Bang. Gak usah host, jangan host. Oke, siap. Gak ada suaranya, bidadari Yesus. Gak ada suaranya Bang. Gak kedengaran. Gak ada ya? Gak ada. Oh, enggak enak kau. Oke, aman. Apa? Ini bilang bidadari Yesus. Loh, Jangan lagi. Lah, kamu memang jadi bidadari nanti oleh Yesus. Kau mempelai wanitanya Yesus nanti di surga. Aduh, baca dalilmu, makanya baca Bible. Santai geng. Iya, Kami kamu tidak akan menjadi mengenal- mempelai wanita nanti di surga. Yesus mempelai Kami tidak laki. mengenal bidadari yang ada di surga kami. Enggak ada bidadari. Siapa bilang? Tapi pelacur banyak di surgamu. Sudahlah. Aku mau ingin bertanya dulu. PR-mu Gimana? kemarin gimana? PR-mu kemarin? Udah selesai? Apa PR kemarin? Loh, PR apa yang kamu kasih sama aku? PR-mu kemarin itu sampai kau kick aku. Waduh, gimana sih? Kan kemarin udah nggak enak lagi, kita kan udah maki-maki kau kan. Jadi makanya aku kick kau sebenarnya. Takutku, dengerin. Iya. Takutku akunku kena ban. Akunku kan dua-dua kena ban, bener permanen. Iya. Oke. Ya, makanya aku kick kau. Iya. Sekarang Karena ada itu, masih ku screenshot itu. Lihatin ya. Oh, di mana sih? Langsung aja bidadari Yesus kalau mau debat sama Bang Tuma. Engkau usah bilang bidadari Yesus. Bidadari Yesus yang kamu mana ya? Yang mana yang kamu maksud? Tuh, nanti Matius turun kasih tahu 19:29, Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya di surga. Bidadari Yesus yang di bidadari itu ada yang mana? Itu bidadari Matius 19:29, Yesus janjikan Tidak ada, 100 tidak bidadari. ada. Bidadari itu kan wanita. 100 bidadari. Tidak pengikut apa-apa Yesus. pemahaman. Dengarin dulu. Tidak apa-apa pemahaman kalian seperti itu karena menurutku pemikiran kalian memang pemikiran-pemikiran idiot semua.
Mau kamu bilang, dengarin dulu. Mau kamu Matius bilang 19:29 Yesus menjanjikan 100 bidadari. tidak. Waktu itu dia berbicara di bumi, yang digantikan yang orang-orang yang di gereja itu. Di surga Bumi katanya, di bohong dia. surga. Tidak, karena di surga kami itu tidak ada soal tuncik menuncit, nggak ada soal. Ada tuh dalilnya Matius 19:29. Nggak ada. Nah itu Matius berbicara- 29. Matius 19 nomor 29. Oke, bukakan lagi bukakan, biar ku jelaskan itu dengan baik dan benar. Ayo Dinda dibuka. Orang ini harus kita ajari memang, karena memang mereka ini agamanya kan cuma doktrin dan dogma aja, bukan karena proses belajar mereka menjadi Kristen. Aduh, sudahlah. Pikiran kalian kayaknya itu belum. Ini mau saya tunjukkan. Nanti debat sama Bunda Jo, saya cuma tunjukkan. Kalau Anda tidak idiot, ngapain nyembah manusia, kan itu poinnya. Sejak kapan aku menyembah manusia? Ikut Yesus, mama bapak. Dengarin Yesus dulu. itu bukan manusia. Cuma Ah. ikut mama bapak kau suruh ke Israel sana mencari tubuh kemanusiaan Yesus. Lah Tidak ada Yesus lagi. itu apa? Yang keluar dari rahim Maria itu apa? Buaya. Itu gambaran Tuhan Gambaran. itu. Gambaran apa? Sesuai, dengarin dulu. Sesuai di Kejadian 1 ayat 26 itu, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Nah, siapa yang jadi di situ setelah dibuat, siapa yang jadi? Yesus atau Tidak. Adam? Kami menyembah Yesus itu, yakni firman itu dimulai Yohanes 1 ayat 1. Itu baru. Tidak. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Lah, kok tidak? Kan Yesus mengatakan setelah kamu berdoa meminta kepada Bapakku, minta juga dalam namaku. Kan kami Minta tidak kepada disuruh Bapakku. Yesus. Bapaknya Dengarin Tuhan dulu. satu-satunya. Yesus bukan Tuhan, Tidak. dia cuma utusan. Dengarin dulu. Tidak disuruh Yesus kami meminta kepada tangan Bapak itu, tidak. Melainkan kami disuruh meminta kepada firman. Tidak akan pernah sejarahnya aku menuhankan tubuh kemanusiaan Yesus itu. Enggak pernah. Lalu Yang kutuhankan tubuhnya itu Yesus ini firman. apa? Tubuhnya Yesus ini apa? Gambaran Tuhan. Gambaran Tuhan. Ya iyalah. Lah Tuhan mengatakan dia tidak serupa dengan manusia. Kok tidak serupa? Yeremia Yang tidak 10 nomor 6. Yang tidak serupa itu apa yang dikatakan di situ? Yakni Tidak kuasanya. serupa, tidak sama seperti apapun. Tidak. Loh, Kuasanya, dalilnya ada Yeremia kinerjanya. 10 nomor 6 kok tidak melawan dalil. Makanya Dengarin dulu. siapa yang tulul idiot di sini? Dalilnya ada loh. Kamu yang idiot, dengarin. Dengarin. Di Dalilnya kejadian. Tuhan tidak serupa dengan Dengarin dulu. manusia kok dibantah. Dengarin dulu keledai. Dengarin ya. Emosi dia. Serigala Bukan ini emosi. dong. Serigala ini mulai emosi. Enggak. Kemarin kau bilang aku takut. Pucat, iya kan? Ya itu masih pucat sampai sekarang. Masih? Enggak. Masih. Ini karena aku pakai efek. Makanya Tapi kelihatan putih. masih pucat. Lain putih, lain Dengarlah dulu. pucat. Dengarlah Pucat dulu. ini. Siapa yang kuhujat? Pucat maksudnya kamu tidak putih, ini pucat. Oh, aku nggak pucat. Kalau aku pucat nggak berani aku datang ke rumahmu. Ya, justru karena kau berani datang ke sini tapi dengan muka pucat. Sudahlah. Gak usah pakai Dengarlah efek. dulu. Kita dari Yesus biar nggak pucat. Gak usah pakai efek. Kayak aku Dengarin nih lah. nggak pakai efek. Gimana? Di Kejadian 1 ayat 26 Itu kitabnya orang Yahudi. Yang tahu ketika kitab itu Anda atau Yahudi? Yesus itu orang Yahudi. Ya Para rasul Yesus itu yang orang saya tanya Yahudi. kamu. Yesus Dengar orang dulu Yahudi memang lah. Kamu orang keledai. apa? Orang Ari. Inilah. Setiap Loh. aku masuk ke room kalian itu pasti rusuh. Kok rusuh? Sudahlah ya. Anda membawa Aku kitabnya turun ya. agama orang. Oke, Anda aku membawa turun ya. kitabnya agama lain. Terus Nggak Anda level mentafsirkan sebenarnya kamu seenak sama perut aku berbicara Anda. Tentang otak, tentang iman. Nggak levelku kau sebenarnya. Ya, aku apalagi ya. kamu nyembah manusia. Rusuh aku kalau naik ke room kalian rusuh. Apa? Kamu tidak bicara pakai ilmu. Yesus Keledai, menjanjikan 100 keledai. istri, kamu tolak. Ayo, Tuhan tidak serupa manusia, kamu tolak. Lalu kamu mengandalkan ajaran pagan Roma di sini. Mana ada? Ajar pangan Roma, mama bapak kau loh. Nyembah ajaran dewa pagan Roma. itu apa? Nyembah dewa Sudahlah. itu apa? Itu pagan. Enggak levelku sebenarnya kau berdebat cuma. Ya memang pastilah. Kita nggak Orangnya level mati ini. pastilah. Jauh. Sudahlah ya. Aku jadi Jauh. Oke. Panggilkan saya pendeta yang paling menguasai Bible. Kamu apanya kau? Cuma penghujat. Cuma lelucon kau. Naik ke sini katanya Yesus tidak menjanjikan bidadari. Nenekmu kiper 7 turunan.
Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 bidadari untuk pengikutnya. Masalahnya ente bukan pengikutnya, ente serigala coy. Tuhan serupa dengan manusia. Loh, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa kalian innahu may yusrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Kamu hanya ada di neraka. Selamat. Silakan kalau masih ada pasien baru. Ada ini Bang Black 12. Dia ini Ya mau nanya sama abang tadi itu, saya Islami. Mau nanya sama abang tadi itu yang Kristen itu, buktikan ke saya kalau Tuhan Yesus itu disunat, terus dia itu disunat apa enggak? Kalau dia enggak disunat berarti bukan pengikut Yesus. Bacot amat dari tadi saya dengar. Oke, saya turun. Makasih Bang Black. Makasih. Tapi kalau nyebut Yesus jangan diikuti dengan kata Tuhan. Bilang aja Tuhan, Master Yesus. Iya, karena tadi siang Nabi kan di sini kan ntar Bang Joma kan bilang Nabi Isa itu kan yang dituhankan sama mereka itu kan disunat. Nah itu kan dia itu kan pengikutnya. Nah saya tanya dia disunat apa enggak? Kalau enggak disunat ya busulah lah menurutnya itu. Kalau enggak disunat. Mereka bukan pengikut, memang mereka serigala nyamar. Nah makanya berdebat kok nggak pakai otak. Saya aja nggak punya sekolah tapi tahu itu yang adatnya kayak gitu. Iya. Setiap naik room saya nonton bacot terus dia dari tadi. Bahwa nggak ada data. Penghujat. Apa yang Anda kuasa? Ipan mana ya? Aku tahu yang aku sembah dan aku paham. Oke, Aku ingin menanyakan ini sama ntar Juma. dulu, ini belum dibuka. Dia bercerita. Ntar dulu. Hei, Katanya mau buka dia topik. melakukan di selebes. Ini saya moderatorin dulu, bro. Panggil dia. Ini kalau apa main memilih orang ini lalu keledai. Itu udah ada timernya. Jangan sampai gue keluarin kata-kata mutiara nih. Pergi dia, nggak mau dia diskusi. Nggak mau Bang Dandar, nggak mau dia diskusi baik-baik. Ini gue mau jadi moderatorin. Ya, Bang Yo pakai timer. Anda hanya dengan Bang Yuma. Saya rasa umat muslim itu kalau udah diberitahu 1 lawan 1 H2H, yang lain diam kok menyimak. Nggak bakal ada yang berani menyodok Bang Yuma kalau bicara. Nggak ada. Bang Yuma kalau ngomong nggak ada di sini yang berani nyodok. Itu aturannya di sini. Beda dengan Anda di sana di sebelah.
nggak ada panutan, nggak ada panutan di sebelah itu, masing-masing, gitu ya. Katanya mau baik-baik, mengeluarkan kata-kata tidak pantas, terakhir baru turun. Enak aja. Saya mau diskusi baik-baik nih. Ya, boleh. Kalau ibu-ibu silakan bertanya aja deh. Karena ibu-ibu kayak Ibu Rasmi belum bisa diskusi. Tanya aja Bu, apa yang mau ditanya? Enggak, saya mau diskusi, saya enggak mau bertanya. Tadi Oke. yang dikatakan Yesus menjanjikan 100 bidadari, di mana ayatnya? 100 istri. Ya, di mana ayatnya? Matius? Ya, tunggu. 19 ayat 29 tadi kan? Tunggu, kan Anda minta ayat, kenapa Anda yang kasih? Ya, karena saya buka tadi. Ya udah diam dulu, Anda minta kan. Di mana datanya 100 istri kita kasih, oke? Oke. Matius 19. Dia yang minta, dia yang ngasih. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adek Kores kerja, silakan tampilkan datanya di mana Yesus itu minta 100 istri. Silakan Adek Kores. Tampilkan. Oh, yang tadi mana? Yang tadi sama si penghujat tadi? Udah ke laut. Udah hilang. Udah ke laut. Duh, sayang banget. Padahal kita kan mau ngadu nih. Mana yang lebih bermoral? Mengawini 72 bidadari atau mengawini Tuhan? Ayo naik lagi sini. Nggak bakal bisa itu. Aduh. Sayang banget. Tampilin Res, katanya ada yang mana 100 istri itu. Oh iya, tunggu ya. Tunggu ya Mbak ya. Anda kan yang minta, yang dikasih. Habis ini dijelaskan nanti sama Bang Juma gitu ya. Santai aja. Kita buka dulu biblosnya, biblos online. Lukas berapa Sambil ya menunggu turunnya ini. ya? Lupa gue. Ingatnya yang Matius 19:29. 19:29. Lukas 16:29 Iya. ya, mantap. Wih, Iya. oh TST ini kalau soal kawin cepet dia. Lukas berapa? Maklumlah. 19:29. Oke, Lukas. Iya, Matius. Matius. Bukan yang gurunda itu kan kalau di dunia ya. Oh ya udahlah, kita yang sorga aja. Matius. Iya. Nih. Matius 19:29. Ah, ini Bu Rasmi Sihaloho. Dan setiap orang yang karena namaku, namaku ini Yesus ya, jangan dibilang Paulus, meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, laki-laki atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuh dijanjiin 100 istri. Kok guna Mana- ikan? di mana Sebentar. itu? Ntar dulu Bu Di mana Rasmi. 100 istri? Kok guna ikannya Di mana hilang, Res? 100 istri Ya di ntar situ? diam dulu. Kok guna ikannya hilang? Oh iya ya, kok istrinya nggak ada di sini? Iya, kok istrinya hilang ya? Nggak ada istri di situ. Di situ dikatakan Oh. kalau seorang meninggalkan rumahnya atau ladangnya atau saudaranya perempuan atau ladangnya itu yang mau digantikan 100 kali lipat. Ladangnya, rumahnya, saudara-saudaranya itu yang digantikan 100 kali lipat, bukan istri. Ya, bukan bidadari ya. Oh. Jadi jangan memfitnah, itu namanya fitnah kamu itu ya. Kenapa kalau gitu Bu Rasmi, kenapa di Matius 19:29 yang berbahasa Yunani di sini ada kata istrinya? Duar, terdiam. Sekarang kau orang Yunani itu orang Indonesia. Oh, jadi yang 100 istri hanya untuk Kristen Yunani ya. Oke lah, sip. Silakan Gurunda. Jangan sakit, karena itu Kalau dalam janji bahasa Yesus, Bu dalam Rasmi. bahasa orang belum Jangan tentu sakit, itu jangan artinya. kegeeran. Bukan sakit, Ini bukan janji sakit, bukan Yesus kegeeran. kepada Bani Israel, pengikutnya. Iya, Kalian kan janji bukan. Yesus yang meninggalkan rumahnya, yang meninggalkan ladangnya, yang meninggalkan saudara-saudaranya Yesus akan mengganti 100 kali lipat rumahnya, ladangnya, dan saudara-saudaranya. Kan itu di situ.
Kenapa kok Ya difitnah? itu yang sudah diedit di Indonesia. Tapi aslinya, tapi aslinya Kok tuh, jadi- aslinya kok tuh, jadi istrinya klien- tuh, kok jadi aslinya klien tuh. yang tahu gitu. Kok Tuh jadi aslinya klien ada. yang tahu. Itu aslinya ada tuh, tertulis tuh. Dalam Guneka. bahasa Indonesia Istri. aja dengar, dalam bahasa Indonesia Nggak ada yang aja, bisa kamu antara bodohi, bahasa Bu Rasmi. antara Orang Islam bahasa nggak bisa Jawa, dibodohi, Bu Rasmi. Antara bahasa Jawa Orang dan Islam nggak bahasa bisa Batak dibodohi. dan bahasa Maaf, Indonesia. maaf. Kami Antara orang bahasa waras. Indonesia yang disempurnakan artinya beda. Maaf, Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, Bu Rasmi. Oh, wife. Ini kenapa ini Kristen Yunani kok dapat istri yang di Indonesia enggak waktu di sorga? Kok bisa begitu dia? Tapi tadi Gurunda bilang itu hanya untuk ini ya, Gurunda yang mengikuti Yesus, bukan yang menyembah Yesus. Mereka ini kan bukan pengikut, mereka ini Iya. penumpang gelap. Jadi nggak usah sakit hati lah. Kalian tidak akan pernah kawin di surga. Gimana mau kawin, masuk aja kagak. Iya. Oh iya, kalau mereka kan katanya kelaminnya ditinggal Gurunda di apa? Di itu, di peti. Bu. Di bumi, mereka nggak kawin. Gimana mau kawin loh, mereka bukan pengikut. Ini didiskusikan kenapa lari-lari, ah? Kalau lari-lari di tempat kamu mending, ini kau lari maraton, ya Ini kan? kalau lari laptop gue jatuh. Intinya pengikut Yesus dapat 100 istri. Kalian kan bukan pengikut, jadi nggak usah sakit hati. Janji Yesus itu Nggak hanya ada untuk pengikut. Sakit hati, nggak ada sakit hati. Saya hanya menjelaskan yang kamu bilang tadi. Kalau yang kamu bilang itu hanya fitnah, itu Loh, yang kok fitnah? saya jelaskan. Itu Fitnah dong. dalilnya ada kata guneka, kok fitnah pula? Di situ dikatakan menggantikan ladangnya, menggantikan rumahnya, dan menggantikan saudara-saudaranya 100 kali lipat. Bukan cuma menggantikan, menghapuskan kata istri di situ. Karena kenapa? Kristen malu memperoleh menghujat hidup poligami. yang Lu cuma jangan mengada-ada lu. Kristen malu, kenapa? Karena ternyata Yesus Lu cuma menjanjikan jangan 100 mengada-ada lu. istri. Jangan fitnah lu. Nggak ada tertulis kau bilang ada. Itu karena abang ini melihat yang bahasa Indonesia, nggak melihat bahasa Yunaninya, bang. Kita ini bahasa Indonesia, ya kau lihat bahasa Indonesia. Ya kami nggak mau dibodohi dengan itu. Ya udah kita nggak usah bahasa Yunani lah, kita nggak usah bahasa Yunani, kita bahasa Inggris aja, Bahasa ya. orang gitu Kita loh. bahasa Inggris aja, kita bahasa Inggris. Nah, ini ya, ini KJV, KJV. Sakit. Ini kita KJV ya. And everyone that had forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife. Ada wife. Wah, ini or children, or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Ini wife ini apa bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Ini ya. Suami. Gayung ya. Suami. Oh, suami. Oh, dapat suami. Bukan. Bahasa Spanyolnya bene. Itu di surga. Itu di surga. Sedangkan di dunia saja Yesus mengizinkan poligami. Oh, alah. Dalilnya mau Boleh, Gurunda. Lukas Gas. 18 Itu ya aku cari nomor dulu. 29 sampai nomor 30. Jadi di sorga Tapi- kawin, di dunia kawin juga, Gurunda. Iya, tapi ini untuk pengikutnya Bani Israel. Mereka ini kan bukan Bani Israel. Saudara-saudara kita Kristen ini kan bukan Bani Israel. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Oke. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan Jedar. pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Dar. Wah, pada masa ini juga dapat istri berlipat ganda, Gurunda. Berlipat ya. Dikatakan wife itu kan tadi meninggalkan istrinya. Memang Waduh, fitnah. delay Kamu buka dia. bahasa Yunani pun tetap
Siapa yang meninggalkan istrinya ya tadi di situ? Bukan dikatakan dikasih. Waduh, dia masih bahas yang tadi. Kita udah maju. Udah maju 200 meter, dia masih di belakang. Apa ya? Suka kali fitnah kalian ya. Di situ dikatakan tadi meninggalkan. Oke, Gurunda, kita balik dulu ke belakang, Gurunda. Dia baru mudeng soalnya. Lanjut, Gurunda. Meninggalkan istrinya. Aduh, kok suka kali berarti fitnah. Memang penghuni, untuk menjadi memang pengikut penghuni neraka Yesus, jahanam lah kalian untuk ya. menjadi pengikut Yesus, jangan Anda nilai Kristen dengan pengikut Yesus, beda. Bedakan Kristen dengan pengikut. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia ditolak, tapi dia memberikan apa? Memberikan kado. Ayo, siapa yang mau jadi pengikutku? Kalau kalian meninggalkan istrimu, meninggalkan inimu untuk mengikut aku, maka dia akan mendapatkan lipat kali ganda. Itu sayembara yang Yesus lakukan kepada Bani Israel. Lah ente sopo? Ini bukan ajaran untuk kalian, ini untuk Petrus dan kawan-kawan. Itu dia berkata kepada siapa di situ? Kata Yesus kepada mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Kristen atau Yahudi? Jawab. Kristen atau Yahudi? Yahudi pengikutnya. Bukan penumpang gelap dari barat. Sadarilah teman-teman, kalian itu penumpang gelap. Yesus Kristen katanya Gurunda. Yesus itu Kristen. Yahudi itu dia banyak cerita. Kalian. Kristen Kalian pula si Yesus. Yahudi yang dimasukkan di Alkitab itu, kalian Yahudi itu, ngerti nggak? Mama Tetapi kalau segala pengikut upaya Yesus dilakukan bukan keturunan Yahudi, setan ini untuk tetapi menyesatkan. Israel. Lagi-lagi umat Islam dibilang umat Islam Yahudi. Pengikut Yesus, Israel, bukan Yahudi. Ada parah ini, Yahudi parah ini itu penyembah kalian, ngerti nggak? manusia ini. Ngerti nggak kalian? Ini Yesus. Bertanya pula sama kita, ngerti nggak kalian? Ya ampun. Ini Yesus ngapain nih? Sama cewek 4. Lalu kami lagi yang Yahudi. Yesus itu orang Israel, ngerti nggak? Orang Israel dan Kristen pengikut Yesus, tetapi jadi Tuhan Yahudi orang. tidak menyukai Yesus itu Jadi kamu. Kristen pengikut katanya. Ngaku-ngaku. Masukkan Yahudi itu, ngerti nggak? Bu Rasmi jadi Tuhanmu orang Israel ya Tuhanmu ya. Iya, orang Israel. Oh iya, Tuhannya orang Israel. Iya, Tuhannya orang Israel kan anak Daud. Kan dikatakan Terus anak kenapa? Daud orang Israel. Terus kenapa ini orang Israel sama 4 cewek ini? Siapa ini? Tetangganya itu habis menggaplek. Deket banget duduknya Gurunda kalau tetangga. Tuhannya Bu Rasmi orang Israel ya. Iya, emang kenapa? Oh ya jadi Tuhanmu orang. Tuhanmu orang ya. Kenapa kalau Tuhan kau orang Israel, kenapa kau yang keberatan gitu? Enggak, keringanan kita saya. kita mau tertawa aja. Ngapain keberatan orang keringanan kok? Kenapa Kenapa kau Tuhannya